Saya lupa lagi. Uji banding. Membanding ya? Maksudnya Ya. udah paham belum yang membanding itu tadi? Oh, Jadi, tadi teh mau nanya Bu. nah, Ya, so. kita nentuin BN sama AN-nya kan tadi yang 1/3 gitu. Si BN-nya teh sebelah kiri, AN-nya sebelah kanan. Yang soal selanjutnya teh BN-nya sebelah kiri, AN-nya sebelah kanan. Ya kan gini. Yang jelas yang si patokan rumusnya itu seperti ini kan. A, AN, BN. Gitu ya. Ya. Pokoknya yang jelas BN itu harus lebih besar dari AN. Ingat itu aja ya. AN lebih kecil dari BN. Jadi si BN itu paling besar aja ya. Udah itunya ya. Nah, tadi di contoh pertama itu kan kita menuliskannya itu adalah N per gitu ya. Kalau nggak salah 3N kuadrat min 2 gitu ya. Yang pertama nih contoh yang pertama ini kan ya. Terus kita membandingkannya dengan 1/3N N per ini, gini kan ya? Iya, Bu. Nah, terus kan karena kita mau membandingkan, kan ini soalnya yang ini ya. Ini soal. Dari soal ini kita mau membandingkan yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kan tadi saya masukin aja nilainya 1 aja. Kalau 1 berarti ini adalah 1/1 kalau tidak salah ya. Ya. Dan ini 1/3. Betul? Mana yang lebih besar? Ini kan? 1. Nah, berarti kalau begitu ini apa? Ini kan? BN atau AN? AN. Masa ini yang lebih besar? Jangan lihat ini. BN. Baik. Nah, jadi jangan lihat si saya nyimpennya di mana. Kan ini pokoknya yang paling besar itu harus jadi BN. Yang paling besar harus jadi BN. Dah. Udah ya? Siap. Nah, sekarang di contoh yang selanjutnya nanti konvergen divergennya saya di bawahnya. Yang di contoh selanjutnya adalah 1/2N plus 1. Dan dibandingkan dengan 1/2N. Kalau N-nya 1, si N-nya 1 nih. Ya, maka ini kan berarti 1/3. Dan ini 1/2. Yang mana yang lebih besar? Ini kan ya? 1/2. Betul ya? Betul? Ya, betul. Berarti yang ini adalah AN BN. BN. Ini BN. Saya biar kalian lihat ininya, si lingkarannya saya ganti lah ya, yang merah. Yang si BN itu selalu merah. Nah, ini gitu ya. Ini BN. Kalau di sini BN, maka yang sebelahnya ini AN kan? Yang ini juga AN ya. Betul? Nah, sekarang karena kita tuh kan kalau yang ini saya beri warna ini. Ini soal yang ini. Soal. Yang ini soal yang ini. Ya kan? Ini soal kan? Soal ya. Karena kita lihat soal, ini kita lihat soalnya yang ini, dan yang mau kita bandingkan ini soal dan ini adalah deret yang sudah kita ketahui. Deret berapa Bu? Ini tuh adalah deret 1/3 1/n, ya kan? Tadi kan ya. Ini deretnya yang sudah diketahui dan kita sudah tahu bahwa dia itu adalah divergen. Maka kalau dia ini divergen, berarti kan si AN-nya divergen, maka yang BN-nya juga divergen. Ininya divergen. Sekarang kita tahunya soalnya yang ini, dan kita membandingkan yang ini. Karena kita tahu bahwa ini adalah rasionya setengah, dan dia termasuk deret geometri. Deret geometri itu mengatakan bahwa kalau lebih dari 1 itu divergen, kalau kurang dari 1 itu adalah konvergen, ya kan? Maka ini dikatakan konvergen. Kalau dikatakan dia konvergen, maka si yang AN-nya adalah konvergen juga. Karena kan kita mau nyarinya AN. Kalau yang ini nih nyarinya AN, kalau yang ini nyarinya BN. Paham nggak? Jadi pokoknya yang jelas gini,
kita mau lihat, pokoknya yang paling besar itu adalah BN, gitu ya. Terus kita lihat si pembandingnya. Jadi yang kita lihat itu yang hijaunya ini nih. Si hijaunya apa sih? Pembandingnya divergen atau konvergen? Si hijaunya apa sih? Divergen atau konvergen gitu. Jadi kalau ini mah lihat ke kanan ke kirinya mah nggak apa-apa, tapi yang jelas mah yang dibandingkan itu harus konvergen atau divergen. Kalau dibandingkannya itu ada divergen, maka pembandingnya konvergen. Jadi ini, tapi ini harus lihat nih ke sininya nih. Jadi mana yang jadi AN dan yang jadi BN harus tahu. Nanti kalian ketika ujian, kalau mau menggunakan rumus pembandingan, harus ditentukan mana yang BN dan mana yang AN dulu. Baru masuk. Itu paham nggak? Insya Allah. Bisa. Nah, nanti kita lihat si contohnya ya. Apa contohnya? Ini pembandingan. Itu kan perbandingan biasa. Jadi ada beberapa, ini banyak sekali apa namanya tuh ujinya itu. Dan uji yang selanjutnya tadi kan kita sudah belajar tentang uji geometri gitu ya. Ya, rasio geometri. Terus kedua uji limit. Yang ketiga uji integral. Dan di uji integral itu kan ada uji pangkat integral. Berarti ada berapa tuh? Saya ganti, jangan gini. Berarti 1, 2, 3 aja ya. 1, 2, 3, 4. 5 adalah uji banding. Keenam ada uji banding tapi limit. Yang keenam, jadi diuji banding dan limitnya. Yang ketujuh adalah uji rasio. Jadi kita mau menceritakan dua lagi nih, dua ini mudah-mudahan sekarang beres. Sekarang maksudnya apa? Kalau ini kan hanya membandingkan biasa ya, dibandingkan aja kayak tadi gini ya, AN, BN gitu ya. Nah sekarang kalau yang limit itu, uji banding limit itu dibandingkannya dengan cara dibagi. Uji banding limit. Ini dengan cara dibagi. Semua deretnya harus lebih besar dari 0. Terutama AN. AN harus lebih besar dari 0. Apa sama dengan 0. BN itu harus lebih besar dari 0. Kenapa? Karena kita mau membandingkan dengan cara limit dari N sampai tahingga untuk AN dibagi BN. Si BN ini ya harus lebih besar dari 0. Kalau 0 kan jadinya sesuatu dibagi 0 gitu ya. Tidak terdefinisi ya. Nah, kalau yang AN itu bisa 0 karena 0 bisa dibagi dengan hal yang lain walaupun hasilnya 0. Nah, hasil limit ini bisa menunjukkan nilai L. Bisa menunjukkan nilai tertentu saja ya, maksudnya nilai L. Kalau nilai L-nya itu 0 sampai si nilainya ya, 0 sampai tahingga, ini bisa dia maksudnya belum tergantung ya, bisa konvergen atau divergen. Ya. Tapi jika L-nya sama dengan 0, dia langsung dikatakan konvergen. Ini. Jadi uji banding limitnya itu kalau 0 langsung konvergen. Tapi kalau ada nilainya, dia bisa konvergen, bisa divergen. Harus lihat bandingan lain. Contohnya, kalau saya punya soal, ini ya, sebenarnya yang soal yang tadi kita juga bisa uji banding limit. Tapi kalau yang ini nih, mana yang tadi? Nah ini kita bisa mencoba. Ini kan yang ditanyakan ya. Kita coba ya yang ini ya. Ini berapa di sini? Coba di.
berapa di sini? 1 per berapa di sini? Ayo. N, ingetin ya, soalnya yang ini nih, soalnya nih. Ini soalnya. Berapa? Terus sigma dari berapa tadi? N per 3N. 3N kuadrat. Kuadrat ya? 2. Plus 2. Ini ya? Kurang 2, Bu. Oh, kurang. Kurang 2. Ini ya. Karena ini kan si ini ya pembandingnya, maka yang harus kita lihat si pembandingnya ini adalah yang jadi kalau yang tadi di sini tuh kita kalau yang ini mah kita nggak tahu mana BNAN-nya, kalau yang ini yang harus dibandingkan dengan yang BN-nya. Jadi yang ditanyakan itu jadi AN. Ini adalah AN. Ya, ini jadi AN, maka yang BN-nya ya, si BN-nya pembandingnya itu adalah nilai jadi pangkat tertinggi dari dua ini. Jadi maksudnya kalau kita lihat di sini berapa? 1, jadi yang BN-nya ini kan tadi sama ya? AN, berarti BN-nya tadi berapa di sini? Mana? Nah, ini ya. Kalau kita nulisnya BN, pokoknya yang jelas ini pembandingnya di sini adalah N. Di sininya berarti N per 3N kuadrat. Atau sama dengan 1 per 3N. Betul? Kita uji nih limitnya. Limit N menuju hingga dari AN dibagi BN. AN-nya apa? 3, N per 3N kuadrat min 2 dibagi 1 per 3N. Limitnya lupa. Maaf, limitnya belum. Masih ada ya, limitnya harus dituliskan. Limit N menuju hingga. Berarti kita dapatkan hasilnya berapa di sini? Limit N menuju hingga, ini kan ini kan kalau dikalikan, ini kan sama dengan N per 3N kuadrat min 2 dikali 3N. Betul tidak? Betul tidak? Halo? Hei. Betul. Ini nih, kan dibagi nih. Ini kan? Betul? Ya, berarti sama dengan limit N menuju hingga dari 3N kuadrat per 3N kuadrat min 2. Betul? Ini dikalikan ke dalam. Betul? Betul. Nah, karena kita sudah tahu ini ya, sudah tahu ini, berarti kan kalau limit N menuju hingga, limit N, ya ingat limit N menuju hingga, maka kita bisa gunakan dengan cara apa? L'Hopitalnya kan ya. Jadi 3N kuadrat dibagi pangkat tertingginya. Ini sama aja dulu. Kalau N-nya apa limit mah tetap harus dibagi pangkat tertinggi. Jadi berapa? 2 per N kuadrat. Betul? Maka didapatkan limit N menuju hingga dari 3 per 3 min 2 per N hingga. Masukkan nilainya. Berarti 3 per 3 dibagi 2 dibagi hingga. Berarti 3 per 3 min 0. Sama dengan 1. Betul? Betul. Nilainya 1 nih. Artinya dia ada di rentang ini ya. Enggak 0 nilainya. Kalau 0 langsung konvergen. Ternyata nilainya 1. Berarti dia itu bisa konvergen, bisa divergen. Nah, untuk melihat konvergen atau divergennya, karena nilainya 1, tapi kita harus melihat dia itu konvergen atau divergennya, maka kembali lagi ke pembandingnya. Kan ini mah soal. Ke pembandingnya. Si pembanding ini kan pembandingnya nih si BN-nya. Si pembanding ini konvergen atau divergen yang ini? 1 per N. Dia konvergen atau divergen? Dia divergen kan? Maka
limit yang ini kita katakan dia divergen. Jadi sama dengan yang ini. Nih yang ini. Yang ini kita katakan divergen karena perbandingan dengan limit biasa. Kalau yang ini kita katakan konvergen karena memang divergen karena memang dengan uji banding limit. Jadi dia juga sama divergen. Paham nggak? Aduh, pusing Bu. Pusing nggak? Pusing nggak? Halo. Nah, sekarang kita coba lihat yang ini ya. Soal yang selanjutnya yang ini, yang nomor 2-nya. Bagaimana jika si soalnya adalah sigma n menuju 1 sampai hingga dari 3n min 2 dibagi n pangkat 3 min 2n kuadrat plus 11. Dia konvergen atau divergen. Artinya dia AN ya. Tetap dia AN. Sekarang kita nyari BN-nya. Ini AN. Sekarang kita nyari BN-nya. BN adalah, kan pembandingnya ya. Pembandingnya. Kayak tadi lagi aja pembandingnya. Yang merubah-rubah itu variabel yang atas. Ini ada N-nya. Berarti di sini kita tuliskan ada N-nya ya di sana ya. 3N. Ini kan kalau 2 kan hanya tidak berubah kan, ketika 1 N-nya 1, N2, N3 tetap aja 2. Jadi yang berubah itu adalah 3N-nya. Dibagi sekarang ini kan pangkat tertingginya 3N. Pangkatnya itu variabelnya itu 3N. Yang bawah pangkat tertingginya berapa? N pangkat 3. Berarti N pangkat 3 karena yang ini sama saja hitungannya. Seperti walaupun nanti di sini N-nya 1, N pangkat 3, N-nya 2, di sini juga N pangkat 3, tapi kan di sini harus dikurangi dengan yang N pangkat 3 kan. Jadi yang membuat dia berubah banyak itu adalah N pangkat 3-nya. Jadi ini BN-nya ini. Kalau kita dapatkan BN seperti ini kan sama dengan bisa kita sederhanakan jadi ini ya. Betul? Maka kita dapatkan limit N menuju hingga dari AN per BN. AN-nya adalah limit N menuju hingga dari 3N min 2 dibagi N pangkat 3 min 2N kuadrat plus 11 dibagi 3 per N kuadrat. Ini bisa dikalikan lagi aja kayak tadi limit N menuju hingga dari 3N min 2 dibagi N pangkat 3 min 2N kuadrat plus 11 dikali N pangkat 2 per 3. Ya, jadi berapa kalau gitu hasilnya? Ayo. Limit N menuju hingga dari ini kalikan ke sini. 3N pangkat 3 2N kuadrat. Betul kan? Dibagi 3N pangkat 3. Ini kan dikalikan ya. 6N kuadrat plus 33. Betul kan? Kalikan semuanya ya. Betul? Halo? Sudah? Sekarang kita lihat di sini. Yang ini kita masukkan nilainya. Karena kita mau cari limit ya, sudah ya dikerjakan. Berarti kita limit N menuju hingga dari bagi semua ke pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya, jadi ketika mau memasukkan nilai hingganya, bagi dulu semuanya pangkat tertinggi. Pangkat 3, berarti N pangkat 3. Ditambah, dikurang 2N pangkat 2 dibagi 2N pangkat 3. Dibagi 3N pangkat 3 dibagi N pangkat 3. Dikurang 6N pangkat 2 dibagi N pangkat 3. Ditambah 33 dibagi N pangkat 3. Maka hasilnya limit N menuju hingga dari 3. Terus 2 per N.
dibagi 3 dikurang 6 per N ditambah 33 per N pangkat 3. Betul ya? Masukkan sekarang tahingganya. 3 dikurangi 2 dibagi tahingga, dibagi 3 dikurangi 6 dibagi tahingga, ditambah 33 dibagi tahingga. Berapa hasilnya? 2 dibagi tahingga. Halo? Kamarana ini teh. Weh, kamarana. 0. 0. 3, 6 dibagi tahingga. 0. 33 dibagi tahingga. 0. Jadi artinya 3 per 3 kan? Jadi 1. Betul? 1. Ini juga nilainya 1. Ya kan? Nah, 1 itu bisa konvergen, bisa divergen. Ini nilainya 1 nih. Ini nilainya 1. Bisa konvergen, divergen. Maka yang harus kita lihat adalah BN-nya. Si BNN pangkat 2 itu apa? Dia itu konvergen. Tahu dari mana konvergen? Yang tadi, ingat kan? Yang pangkat. Yang uji pangkat ini, mana sih? Nah, ini uji pangkat. Nah, uji pangkat integral. Masih ingat? Tadi saya katakan uji pangkatnya gimana? Jika, ayo, uji pangkat integralnya. Masih ingat nggak? 0 kalau lebih dari Kurang 1. sama dengan 1. Jika N-nya, ya kan? Wes ginilah. Jika N lebih dari 1. Lebih dari 1. Ya, betul kan? Jika N lebih dari 1, maka dikatakan konvergen. Ini pangkatnya ya. Jika N kurang dari 1, maka dikatakan divergen. Ini pangkat. Ini yang tadi itu yang apa? 1 per X pangkat N gini ya. Ini kan ya. Nah, ini kan. Nah, ini pangkatnya berapa? Pangkatnya berapa di sini? 5N sama dengan N. Ya, N atau P lah di sini ya. Bisa kalian pusingnya kenapa jadi N. Boleh N atau P di sini. N-nya yang bawah. Maaf. Bisa di sana tadi tulisnya P, di sini P aja. Pangkat gitu ya. P. Di sini P. Ini kan yang jadi X-nya adalah N, P-nya pangkat berapa di sini? 2. Pangkat 2, ya kan? P-nya pangkat 2. Karena P-nya pangkat 2 lebih besar dari 1 kan? Maka dikatakan konvergen. Jadi nilai 1 dari limit itu belum tentu konvergen atau divergen, karena kita lihat nih, kalau nilainya itu ada, mau 1, mau 2, mau berapapun, mungkin saja dia konvergen, mungkin saja dia divergen. Itu. Ada yang tanyakan dulu sampai situ? Ini banding limit namanya ya, dibandingkan dengan limitnya. Dan yang terakhir itu adalah rasio. Ini saya mau percepat, ini rasio. Uji rasio. Nah, uji rasio itu enaknya kan kalau sebenarnya rasio itu hampir sama dengan geometri ya. Uji rasio itu, jadi ketika kita mau melihat hasil uji rasionya, ini sebenarnya dibandingkan juga, jadi limit N menuju tahingga, tapi si AN-nya kita tambah 1 dibagi dengan AN yang mau kita maksud. Kalau yang tadi di sini, yang ini adalah soal, ya, yang ini adalah soal, yang ini pembanding, uji banding limit. Kalau yang uji rasio,
ini soalnya di sini. Ini soal dan ini pembanding. Ya, uji rumit rasio itu. Dan hasilnya ternyata dapatlah nilai rho. Si rho ini kalau dia kurang dari 1 maka dikatakan konvergen. Kalau rho-nya lebih dari 1 dikatakan divergen. Kalau 0 yaitu 0 tidak terdefinisi maka uji lagi yang lain. Nah, biasanya yang ini tuh enak kalau deretnya itu berupa deret faktorial. Sudah belajar faktorial kan ya? Halo? Sudah belajar faktorial belum? Jadi kalau 3 faktorial artinya apa? 3 kali 2 kali 1 gitu ya? 2 kali 1. Nah, Ya, Bu. 5 faktorial artinya? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, uji rasio ini enak sekali kalau kita melakukan deret untuk deret yang uji ininya dan deret pangkat. Nah, sekarang kita coba dilihat ya. Bagaimana jika soalnya adalah 2n pangkat n faktorial. Nah, ini. Kalau faktorial diintegralkan, dilimitkan nggak ada, nggak bisa. Maka dengan rasio gitu maksud saya tuh. Ini adalah soal. Berarti kalau soal adalah AN. Betul? AN. Maka AN plus satunya semua yang ada variabel N ditambahkan 1. Jadi 2 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial. Ini si soal. Ini soal yang ditanyakan. Ya, ini kan yang soalnya yang ditanyakan kan. Nah, ini jadi AN. Maka AN-nya. Nah, tadi kita limit N menuju hingga dari AN plus 1 per AN. Berapa AN plus 1-nya? Ya ini tadi. 2, limit dulu. Limit N menuju hingga dari 2N plus 1 per N plus 1 faktorial. Dibagi. Nah, kalau dibagi kan artinya sama dengan dikali yang ke atas kan beda ya. Dibalikan. Jadi N faktorial per 2N. Dari sini kita dapatkan nilainya. Kalau hasilnya, ini nih ya. Kalau kita dapatkan nilai di sini, ini kan artinya pangkat ini kurang dari 1 menit nih. Ini saya inikan dulu aja ya sebentar ya. Nanti yang uji rasio saya tambahkan di minggu depan saja. Tapi ini soal nih, kalian kerjakan dulu yang lainnya. Ini. Karena kurang dari 1 menit nih, saya takutnya nggak cukup waktunya. Ini nih. Nomor 1 sampai nomor 4 dikerjakan. Ya. Bisa? Sama yang tadi ya, Bu? Ya, sama yang tadi. Nanti yang minggu depan itu mudah-mudahan saya bisa kita kerjakan yang ini, yang rasio. Ini karena banyak nih. Ya. Siap. Ada yang tanyakan dulu tidak? Ini nomor 1 sampai nomor 4. Dan yang tadi kan 6 soal ya. Jadi pas 10 soal. Ini karena waktunya nggak cukup. Yang satu lagi tentang rasio. Nah, nanti